Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang saya banggakan, bagaimana kabarnya anak hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa tetap melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus corona. Anak-anak, jangan lupa untuk hari ini anak-anak mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom. Ada link, silakan diklik untuk memastikan anak-anak hadir pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak melalui tayang video tentang ASEAN, anak-anak dapat menjelaskan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian melalui teks eksplanasi, anak-anak dapat menuliskan kalimat utama pada paragraf tersebut. Kemudian melalui gambar tentang PLTA, anak-anak dapat menuliskan cara menghasilkan listrik dan menyalurkan listrik serta menghemat listrik. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak sudah membuka Google Classroom-nya di HP masing-masing. Di situ ada video tentang ASEAN anak-anak, tentang sejarahnya ASEAN dan peran ASEAN dengan Indonesia. Setelah kalian menyaksikan video anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di samping Pak Guru ya. Ini ada gambar tentang pertemuan ASEAN. Pertemuan ASEAN yaitu salah satunya membawa alat musik ya. Alat musik apa itu? Alat musik angklung ya. Angklung dari mana anak? Angklung dari Indonesia ya. Ini ada apa itu? Alat musik angklung dari Indonesia dipamerkan di negara ASEAN. Ini adalah bagian contoh peran Indonesia di ASEAN. Itu kerjasama dalam bidang budaya, alat musik ya. Nanti anak-anak menuliskan apa itu contoh peran Indonesia dengan ASEAN ya, ditulis di buku kalian. Setelah ditulis nanti difoto, dikirim di Google Classroom. Sudah mengerti anak-anak tugas hari ini? Selanjutnya kita anak-anak lihat di buku siswa ya. Di buku siswa halaman 6. Dan halaman 6 itu ada teks anak-anak. Ada teks namanya teks eksplanasi. Itu eksplanasi tentang pembangkit listrik tenaga air. Silakan anak-anak dibaca yaitu paragrafnya. Setelah dibaca, anak-anak menuliskan kalimat utama dari setiap paragraf. Untuk gambarnya ini anak-anak, ini gambarnya tentang tadi PLTA tadi ya, ini gambarnya. Kemudian teks tadi menjelaskan, itu menjelaskan tentang PLTA. Silakan anak-anak menulis isinya, menulis kalimat utama. Setelah ditulis anak-anak difoto, dikirim di Google Classroom. Mengerti anak-anak? Baik, sekarang kita melanjutkan di gambar tadi. Ini gambar tentang
PLTA. PLTA yaitu pembangkit listrik tenaga air ya. Ini adalah contoh itu bendungan yang menghasilkan listrik. Itu ada angka 1 sampai seterusnya ya. Itu cara proses menghasilkan listrik di air, masuk melalui saluran, kemudian saluran tersebut masuk lagi ke saluran sampai ke turbin ya. Turbin menggerakkan generator kemudian menghasilkan listrik. Itu tata cara kerja PLTA. Nanti anak-anak menulis apa itu proses menghasilkan listrik mulai dari awal sampai listriknya ada sesuai gambar PLTA ini anak-anak. Silakan dicari di buku. Anak-anak jangan lupa, meskipun kita sudah punya listrik, kita harus menghemat listrik ya. Jadi tidak boleh boros. Karena kalau boros nanti listrik kita akan cepat habis. Supaya hemat listrik yaitu ada cara supaya tagihan listrik kita tidak banyak. Yang pertama adalah contohnya mematikan lampu di siang hari ya. Kemudian mematikan TV ketika tidak ditonton dan lain-lain, masih banyak lagi. Itu anak-anak untuk materi hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Masih ingat tadi? Ya, yang pertama tadi kita belajar tentang ASEAN ya, peran Indonesia di ASEAN. Tadi salah satunya Indonesia memamerkan alat musik angklung di ASEAN. Kemudian setelah itu kita belajar tentang teks eksplanasi ya. Anak-anak tadi membaca, mencari kalimat utama ya. Kemudian tadi tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya. Anak tadi sudah bisa menuliskan proses menghasilkan listrik dan penyaluran listrik serta cara menghemat listrik. Anak-anak tetap semangat belajarnya meskipun belajar di rumah masing-masing. Dan anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk belajar lebih giat lagi. Untuk tugas selanjutnya anak-anak membaca di pembelajaran 2 anak-anak itu supaya besoknya lebih siap lagi. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup dengan salam, kita berdoa dulu dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.